Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab. Sebelum itu, kita akan buka ibadah kita akan angkat satu pujian. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu lamanya. Pada hambanya yang memimpin dalam doa pembukaan, dipersilahkan. Mari umat Tuhan kita satu dalam doa. Bailakun yipukun shnai. Kami kembali dipertemukan melalui ibadah online untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu beribadah malam ini. Hadirlah Tuhan menguduskan kami. Entah para pelayan-Mu yang melayani, seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah online, dimanapun mereka berada, kami mohon berkat pengudusan daripada-Mu. Rela pun syamadakalai. Bersihkan kami dengan hisap-Mu. Urapi dan berkati kami semua, supaya ketika kami masuk dalam ibadah dan pelayanan, kami melihat kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati kami, sarana prasarana pendukung, alat-alat yang kami pakai terhubung dalam ibadah online ini, semua diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Penerangan listrik, bahkan semua alat-alat dikuduskan dan dijaga oleh Tuhan. Kalau ada pekerjaan iblis, setan, kuasa roh jahat yang coba ingin menyusup, mengacau, mengganggu jalannya ibadah pada malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan dan tolak dia keluar pergi. Enyah ke tempatmu. Darah Yesus Tuhan yang membungkus dan menguduskan. Terima kasih Tuhan. Urapi para pelayan-Mu. Pakai mereka menjadi alat untuk memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu membuka ibadah pada malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita telah dibuka dalam doa dan saat ini kita akan mengangkat pujian. Kita angkat pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kita segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Biar kiranya pujian kita naik di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan mari saat ini kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan angkat satu pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Iralayana ika warahlayana irahanayana iskai. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan hingga saat ini Kau masih memberkati kami, melindungi kami, mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biar kiranya pujian yang kami naikkan Tuhan naik di hadapan-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu Bapa.
Tiba saatnya Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Amen. Untuk pekerjaan-Mu, pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, biar kiranya Tuhan kami dapat memberikannya dengan rela hati Tuhan, Amen. tanpa paksaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka Tuhan. Amen. Lindungi, tutup bungkus, jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, Amen. berkati kehidupan mereka sehari-hari. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan, biar kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan sehidangan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pendalaman Alkitab. Sebelum hambanya menyampaikan pendalaman Alkitab, kita akan angkat satu pujian. Bagikan bejana, kita siap dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dipersilahkan. Umat Tuhan, kita berdoa, nambah oleh ketemu kemakasai, kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur dan tanda ibadah kami kepadamu.
terimalah semua menyenangkan hati Tuhan. Urapan-Mu balik memberkati para pelayan-Mu yang telah menuntun kami sampai hati kami siap diisi oleh firman-Mu. Sekarang kami rindu belajar isi hati-Mu, melanjutkan pelajaran kami, pendalaman Alkitab, mempelajari kitab Wahyu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar kami tetap terhubung dalam hadirat-Mu. Kami mendapatkan pencerahan, ada pengetahuan-pengetahuan yang baru. Iman kami bertumbuh, kami dibawa kepada pendewasaan, dan kami disempurnakan sebentar pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kalau ada pekerjaan iblis kuasa gelap roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk bersekutu dengan firman-Mu, merampas konsentrasi perhatian, mengacau dalam bentuk apa saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir, kami tolak pekerjaan setan. Engkau keluar ke tempat-Mu. Darah Tuhan Yesus berkuasa yang membungkus dan menguduskan kami semua. Deitolikos mokosnai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman bersama dengan saya katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam channel ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya lanjutkan. Perhatikanlah bahwa segala sesuatu yang kamu kerjakan buat aku, hendaklah dikerjakan menurut rencanaku. Dalam hal ini, hendaklah aku mengerjakan rencanaku melalui kamu, dan anggaplah kamu sebenarnya tidak berlayak. Kalau kita lihat Lukas 17 ayat 10, demikianlah juga kamu, apabila kamu sudah berbuat segala perkara yang diperintahkan atasmu itu, berkatalah bahwa kamu ini hamba yang tiada berguna, kami hanya berbuat barang yang wajib atas kami. Jadi kalau Lukas 17 ayat 10 memang betul-betul sebagai hamba yang mau taat kepada tuannya, apapun yang disampaikan oleh tuannya itu merupakan petunjuk yang harus dikerjakan. Karena kalau dikerjakan sesuai petunjuk tuannya, maka yakinlah segala sesuatunya pasti kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan kita, maka Tuhan pasti akan memberkati dan hatinya disenangkan. Juga perhatikan contoh tentang iman. Jadi melalui buku pengungkapan ini kita diingatkan contoh tentang bagaimana kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Serta memandang kepada Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman, maka ia pun karena kesukaan yang menanti dia sudah menderita sengsara salib dengan tiada mengindahkan malunya, lalu duduk di sebelah kanan aras Allah. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, memang penulis kitab Ibrani yang kita percaya Rasul Paulus, dia katakan fokuslah kepada Yesus. Jadi pada waktu kita merencanakan sesuatu, betul-betul kita fokus kepada Tuhan. Dengarkan petunjuknya dan bagaimana Yesus fokus kepada Bapanya. Dia turun ke dalam dunia ini untuk mengerjakan karya penyelamatan. Di sini Rasulku Paulus menekankan agar tiap-tiap orang memandang kepada aku akan disempurnakan imannya. Karena akulah yang mengerjakan dan menyempurnakan iman. Jadi memang segala sesuatu banyak kurang-kurangnya, karena kita manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan yang sempurna dan Tuhan berkenan karena kita mengikuti caranya, maka apa yang kurang-kurang pasti akan disempurnakan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya lanjutkan. Ada kalimat dikatakan begini, yang ada dan yang sudah sedia ada dan yang akan datang kelak. Apa maksud dari ayat ini? Ini berarti bahwa aku tidak berubah. Perhatikan, yang ada, yang sudah sedia ada, dan yang akan datang kelak. Itu artinya dia tidak berubah. Aku tetap menolong dan melakukan mujizat sampai selama-lamanya. Oleh iman kepadaku, kamu boleh memastikan akan beroleh perkara-perkara yang lebih besar daripadaku. Nah, dalam hal ini, Tuhan mau supaya kita betul-betul percaya. Kita betul-betul taat pada rencana Tuhan. Kalau istilah kerennya, harus sabar menantikan timing atau waktunya Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan, bila kau izinkan segala sesuatu, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Dan berapapun waktu perjalanan bersama dengan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menyatu bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan keindahan bersama dengan Tuhan.
Ada contoh di sini yang diberikan Abraham. Nah, Abraham ini bapa segala orang yang percaya. Dia pernah gagal menantikan perjanjianku mengenai keturunannya Sarah, sehingga ia kawin atau menikah dengan Hagar, dan memang hasil pernikahan atau perkawinannya dengan Hagar mendapatkan keturunan yang bernama Ismail. Sepintas lalu kalau kita pelajari kisah tentang Abraham dalam menantikan anak yang dijanjikan Tuhan melalui rahim Sarah, mereka percaya Tuhan mampu memberikan anak, tetapi mereka dalam tanda petik sedikit menolong Tuhan. Saya percaya Tuhan mampu memberikan anak perjanjian, tapi bukan melalui rahimku. Akhirnya kita tahu ada solusi yang diberikan di situ. Dia menyodorkan Hagar, dan akhirnya kita tahu bahwa dari Hagar lahir seorang anak yang bernama Ismail. Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 16 ayat 15 sampai 16. Kalau kita lihat di situ lanjut pasal 17, Kejadian pasal 17 ayat 1, di situ dikatakan Abraham berumur 86 tahun pada waktu dia mendapatkan Ismail. Tetapi Kejadian pasal 17 ayat 1, di situ dikatakan Abraham berumur 99 tahun baru Tuhan lagi berbicara kepada dia. Jadi kalau kita kurang ya, 99 tahun dikurang 86 tahun, berarti ada 13 tahun Tuhan berdiam diri. Saya harus tekankan pada penjelasan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa model kepercayaan atau iman bagaimana yang kita tunjukkan. Apakah iman yang total kepada Tuhan atau iman yang sedikit membantu Tuhan? Saya mau sampaikan, tidak perlu kita membantu Tuhan karena Dia Maha Kuasa. Yang percaya katakan amin. Dia sanggup, Dia Allah yang Maha Kuasa. Dari tidak ada menjadi ada, begitupun sebaliknya. Itu sebabnya kalau kita mau beriman sama Tuhan, total lah. Tidak perlu dibantu, tidak perlu ditolong sama yang lain. Karena Tuhan kita itu maha segala-galanya. Belajar dari Abraham. Dia bisa mendapatkan solusi sejenak, tapi Tuhan katakan itu bukan anak perjanjian. Lagi pula setelah umur 86 tahun dia mendapatkan Ismail, Tuhan berdiam diri selama 13 tahun. Berdiam diri ini dalam maknanya, artinya Tuhan tidak bersuara, Tuhan tidak menyatakan diri, Tuhan tidak menyatakan tuntunan, pimpinan, dan saya bisa bayangkan, walaupun itu tidak dicatat dalam Alkitab, tidak ada ayat yang mencatat bahwa Tuhan berdiam diri, Abraham bikin apa, keluarganya bikin apa. Tapi saya percaya kalau Tuhan berdiam diri, kita bisa bayangkan suasana pada waktu itu. Berada di negeri asing, dilingkungi oleh orang-orang yang tidak mengenal, lalu Tuhan sejenak berdiam diri. Saya percaya itu masa-masa sulit yang tidak mudah dijalani oleh Abraham. Tapi nanti pada waktu umur 99 tahun dalam Kejadian pasal 17 baru kembali terkoneksi bersama dengan Tuhan. Untuk itu ini pelajaran berharga. Kalau kita tidak ingin Tuhan meninggalkan kita, kita tidak ingin Tuhan berdiam diri, belajarlah total kepada Tuhan. Jangan coba-coba bantu Tuhan, apapun alasannya. Walaupun alasan yang kita kemukakan itu alasan yang masuk akal, tapi itu sama saja dengan menyakiti perasaan Tuhan. Kalau kita mau kenal Tuhan, kita mau beriman, totallah beriman sama Tuhan. Saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh untuk Tuhan tidak pernah dikecewakan atau dipermalukan. Ya, ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu akan dikembalikan. Kalau kita total untuk Tuhan, maka Tuhan juga total untuk kita. Saya lanjutkan. Tetapi aku tetap dengan perjanjianku. Aku menyatakan diriku kepadanya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan firmanku dalam Kejadian pasal 17. Bahwa perjanjian itu akan genapkan di mana Sarah akan melahirkan seorang putra yang diberi nama Ishak sebagai anak perjanjian. Perhatikan juga Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14. Di mana tidak ada satu perkara yang mustahil bagiku. Kamu dapat mengharapkan segala perkara dalam aku. Walaupun mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagiku, karena aku adalah Maha Kuasa. Jadi seperti itu pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan kemahakuasaan Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan mampu menolong sampai perkara-perkara yang kelihatan mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya lanjutkan materi kita. Kita sampai pada poin yang keempat, wahyu kepada Yahya
tatkala dia berada di Pulau Patmos. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Saya baca ayat yang ke-9. Aku inilah Yahya saudaramu dan tolanmu di dalam kesusahan dan di dalam kerajaan dan di dalam sabar yang ada di dalam Yesus. Aku telah ada di Pulau Patmos dari sebab firman Allah dan kesaksian dari hal Yesus. Sekedar penjelasan di sini bahwa Pulau Patmos itu letaknya di Asia Kecil, yaitu kurang lebih 25 km dari Pulau Samos atau 30 km dari benua Asia Kecil. Letaknya di Laut Egea, kira-kira 130 km dari kota Efesus. Karena kita tahu pada akhirnya nanti Rasul Yohanes pernah menggembalakan jemaat yang ada di kota Efesus. Rasulku Yahya dibuang karena, jadi ini kembali di awal, ini diulas kembali. Dia dibuang, dia diasingkan karena membawa atau mengabarkan firman Allah yang benar. Yang kedua, dia menyaksikan dari hal aku, itu kata Tuhan. Jadi dari penjelasan ini akhirnya kita paham kalau kita dititipi sebuah tanggung jawab oleh Tuhan untuk memberitakan firman, baik hamba Tuhan full time, hamba Tuhan part time, atau mungkin kita bukan dua-duanya, kita hanya jemaat, tapi kita pelitanya Tuhan. Kita mengabarkan Injil lewat tingkah laku. Kita menunjukkan pola hidup yang berbeda dengan dunia. Kita menunjukkan gaya hidup yang betul-betul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang akan ada tantangan. Seperti Rasul Yohanes dibuang, mungkin kita mulai diasingkan. Kita dikata-katain lah, wah seperti malaikat, so rohani dan seterusnya. Ya, kita bisa merasakan sedikit bagaimana proses yang diperhadapkan kepada Rasul Yohanes oleh karena dia mengabarkan kasih karunia Tuhan. Tapi jangan takut. Memang walaupun kita harus pikul salib ada proses, tapi Tuhan pasti akan menguatkan kita. Malah Rasul Paulus pernah mengatakan, aku senang dan rela. Karena justru ketika menghadapi proses, kuasa Tuhan itu semakin dipertambahkan. Nah, saya mau katakan ketika Rasul Paulus menyatakan itu dalam 2 Korintus pasal 12, itu artinya apa? Apalah artinya kita mendapatkan semua di dunia ini? Hidup kita baik-baik saja. Kita disanjung, kita dipuji, kita dianggap sebagai sesuatu. Tetapi di mata Tuhan kita bukan apa-apa. Itu sebenarnya sakit Bapak Ibu Saudara. Tapi walaupun ada proses, ada duri dalam daging, sebagai harga yang harus kita bayar, sebagai salib yang harus kita pikul. Tapi justru dengan itu kita diajar untuk merendahkan hati. Justru dengan proses itu kita selalu ingat Tuhan. Kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan bukan saja menghadirkan kekuatan, tetapi Dia akan menambah-nambahkan urapan dalam kehidupan kita. Saya lanjutkan. Rasul Yahya diasingkan atau dibuang oleh Kaisar Domitianus dari kerajaan Romawi. Tetapi hal ini membawa kebaikan kepadanya. Karena dalam pembuangan inilah Rasulku ini beroleh kesempatan bersekutu lebih heran dengan aku melalui doa, penyembahan, dan puasa. Jadi saudara lihat, akhirnya Tuhan ungkapkan. Tidak ada yang kebetulan terjadi, kata Roma pasal 8 ayat 28. Segala sesuatu bekerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan bagi orang yang belajar mengasihi Dia. Jadi, kalau kita hari-hari ini saudara harus melewati satu tahapan baptisan, namanya baptisan api. Itu perobekan tirai daging. Memang sakit. Tapi pada waktu kita menghadapi itu, sebenarnya itu challenge, itu tantangan sekaligus kesempatan bagi kita untuk merebut urapan kuasa Tuhan. Sehingga ketika kita keluar dari proses itu, kita menjadi sesuatu. Kita menjadi alat Tuhan. Kita menjadi lebih berguna. Kita menjadi lebih berkemuliaan. Dan saya mau sampaikan, kalau sudah seperti itu yang Tuhan titip dalam kehidupan kita, maka kita akan dibutuhkan oleh dunia ini sebagai terang, sebagai jawaban atas semua pergumulan dan masalah mereka. 2 Korintus pasal 12 ayat 7-10, Rasul Paulus pun pernah menyampaikan. Makanya tadi saya katakan, dia sebutkan di situ, karena itu aku senang dan rela. Sebab ketika ada duri dalam daging, dia mengucap syukur, dia terima semua keputusan Tuhan. Sebab Tuhan katakan cukup padaku kasih karunia. Dia mengucap syukur, akhirnya kuasa Tuhan bertambah-tambah dalam hidupnya. Pertanyaannya umat Tuhan, mampukah kita menangkap setiap momentum? Momentum itu kairos Tuhan. Ada waktu yang namanya waktu kronos, waktu yang kita jalani. Itu tidak bisa diubah 24 jam. Terkadang biasa dalam satu hari momentum Tuhan itu hanya beberapa lama, tetapi kita harus menangkap dan mempergunakan kesempatan itu.
Lalu pada waktu kita tangkap kesempatan peluang itu, kita akan katakan seperti Yakub, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Makanya umat Tuhan ketika kita diproses oleh Tuhan, walaupun ada harga yang harus kita bayar, tapi rebut. Ada berkat-berkat yang kita akan dapatkan ketika kita sungguh-sungguh. Kita tidak menyia-nyiakan momentum atau kairos itu. Akhirnya apa? Malaikat Tuhan katakan begini, siapa namamu? Yakub katakan, Yakub. Yakub itu artinya penipu, pencuri, perampas hak, dan banyak lagi arti-arti yang negatif di balik nama Yakub. Mohon maaf kalau ada nama Yakub, tapi itu fakta dalam Kejadian pasal 32. Tapi malaikat katakan begini, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub, tetapi diganti menjadi Israel. Israel itu artinya pejuang Allah, dan dia sudah menang. Luar biasa, ada berkat yang didapatkan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Saya lanjutkan. 2 tahun, yakni tahun 94 sampai tahun 96 Masehi, dia berada di Pulau Patmos. Pada tahun 96 Masehi, tatkala ia mengasingkan diri dan berpuasa 7 hari di tepi pantai, disinilah aku berkenan menampakkan wahyuku ini melalui penglihatan. Apa sebabnya aku berkenan dan memberikan hak kepada Rasulku Yahya untuk menerima kitab wahyu ini? Saya ulang kembali, di awal ibadah online ini, pada pertemuan pertama ada 3 hal. Yang pertama, karena dia rasul yang sangat mengasihi Tuhan. Oke. Yang kedua, dia satu-satunya rasul yang mengalami pembuangan. Dan yang ketiga, dia rasul yang terakhir meninggal, yaitu pada tahun 100 Masehi di kota Efesus. Nah, saya coba simpulkan saja bagaimana maksud Tuhan ketika kita menghadapi proses. Jangan lari, jangan menghindar, jangan mempersalahkan Tuhan. Syukuri dan jalani. Justru ketika poin pertama dikatakan kenapa Tuhan memberikan kemurahan, memberikan wahyu, karena dia sangat mengasihi Tuhan. Ya, kasih kita kepada Tuhan, justru ketika kita mengalami proses, kita tetap konstan, stabil dalam menunjukkan kasih kita, maka itulah kualitas kasih yang sesungguhnya. Banyak orang sudah dikasih, begitu semangat, begitu berapi-api mengasihi Tuhan, kalau rumah tangga lagi baik-baik, hidup lagi sehat-sehat, ekonomi lagi baik-baik saja, lagi subur-suburnya, usaha pekerjaan, semua baik-baik saja, banyak orang, berapi-api semangat mengasihi Tuhan. Saya mau katakan, itu pun anugerah Tuhan. Kita harus persembahkan kepada Tuhan. Tapi jangan pilih-pilih waktu seperti ada musimnya. Baik susah senang, sehat sakit, ada masalah atau tidak ada masalah, kita harus konstan dan stabil mengasihi Tuhan. Bahkan justru ketika kita diproses, seperti Rasul Yohanes, dia dibuang, tetapi kasihnya kepada Tuhan tetap stabil. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apalagi mengalami pembuangan. Memang pada waktu kita mengasihi Tuhan, iblis tidak senang. Iblis akan datang mencobai, baik dari hal-hal yang menggiurkan sampai hal-hal yang menyakitkan, untuk memisahkan kita dari kasih kepada Tuhan. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih kepada Kristus? Kesukarankah? Penderitaankah? Mara bahayakah? Keadaan bertelanjangkah? Pedangkah? Dan seterusnya. Mohon maaf, kalau boleh saya tambah beberapa kalimat tanpa mengurangi makna firman Tuhan. Roma 8 ayat 35. Kekurangankah? Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Itu tidak akan memisahkan kita dari kasih kepada Kristus, dan tidak akan menghalangi kasih Kristus untuk datang menaungi dan menguasai kehidupan kita. Jadi seharusnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami proses, ya proses itu sebenarnya justru akan melatih kita untuk semakin mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Dia rasul yang terakhir meninggal dunia. Itu artinya apa? Kalau saya tangkap makna ini, bahwa hargai nafas hidup yang Tuhan masih beri. Sebab kalau sudah mati, Tuhan sudah panggil seseorang, maka berakhir kesempatan. Sering dalam ibadah-ibadah kedukaan kita disuguhi khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Lukas pasal 16 cerita tentang orang kaya yang bodoh. Dia berleha-leha, dia menyia-nyiakan kesempatan. Nanti pada waktu dia menghadap pengadilan Tuhan, ternyata dia tidak layak berada di pangkuan Abraham. Dia ada di tempat yang sengsara. Nanti di tempat sengsara, dia sudah meninggal di api, baru dia ingat, waduh, saya punya saudara belum saya injili. Saya belum melayani Tuhan. Saya belum bertobat sungguh-sungguh, ya. Ada 3 panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada panggilan untuk bertobat,
ada panggilan untuk melayani, dan ada panggilan untuk pulang menghadap Sang Pencipta. Bersyukur kalau panggilan pulang menghadap Sang Pencipta itu terjadi, kita sudah menggenapi panggilan pertama dan kedua, bertobat dan melayani. Rupanya orang kaya ini walaupun dia mengaku Abraham itu bapaknya, tetapi dia tidak bertobat dan dia belum menuntaskan karya pelayanannya. Akhirnya dia berada di tempat yang sengsara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari manfaatkan nafas hidup, kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Malah di era pandemi ini sudah dikasih tembok-tembok organisasi tidak bisa lagi menghalangi orang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau dulu ya begitu banyak halangan, ada doktrin, ada aturan dari gereja-gereja, tapi sekarang sudah dikasih gereja virtual itu sudah mulai terbentuk. Dulu kebanggaan ibadah-ibadah offline yang dibantengi oleh tembok-tembok gereja, bangunan dan seterusnya, sekarang sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Tuhan mengizinkan masa pandemi ini supaya umatnya boleh bangkit, kemudian memanfaatkan semua fasilitas yang ada untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Salah satunya melalui media, melalui ibadah online ini. Mari, selama kita hidup, bertobatlah sungguh-sungguh, terima Dia secara pribadi, baik lewat baptisan air, baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Saya harus sampaikan ini, saudara, sebab ketika Yesus katakan kepada Nikodemus, kalau engkau tidak diperanakan kembali dari air dan Roh, kau tidak akan melihat apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Untuk itu, terima Dia secara pribadi. Tanya kepada hamba-hamba Tuhan. Saya percaya mereka kalau tahu kebenaran dan tidak menyembunyikan kebenaran, mereka akan menyampaikan, iya, ada 3 panggilan. Sebelum panggilan yang ketiga menghadap Sang Pencipta, maka kita harus memenuhi panggilan pertama, bertobat, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru dari air, lahir baru dari Roh, penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya dimanapun saudara berjemaat, kalau saudara jadi jemaat sungguh-sungguh yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan, saya percaya pada waktunya saudara setia bersama dengan Tuhan, dan pada waktu panggilan ketiga terjadi, kita pulang menghadap Sang Pencipta. Tempat kita bukan berada di tempat yang sengsara, tapi tempat kita bukan lagi di pangkuan Abraham, tapi kita sudah berada di Firdaus. Bapak Ibu Saudara, hargai nafas hidup yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kita. Perhatikan, surat kiriman Rasul Yahya, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Jadi suratan 3 Yohanes, 2 Yohanes, 1 Yohanes itu sebelum Yudas dan sebelum Wahyu. Di Alkitab saudara, itu berintikan kasih, atau temanya adalah kasih. Lalu semua surat kiriman Rasul Petrus, baik 1 Petrus, 2 Petrus, berintikan atau intinya itu adalah berbicara tentang pengharapan. Dan surat kiriman Yakub atau Yakobus berintikan iman ditambah perbuatan. Oke? Jadi kita lihat di situ ada iman, harap, kasih. Dan 3 hal ini kekal di sorga, kata 1 Korintus pasal 13. Dengan demikian, tinggal ketiga hal ini, iman, harap, kasih. Dan yang paling besar adalah kasih, kata 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Rasul Yahya adalah rasul yang paling muda tatkala aku panggil menjadi rasul, yaitu umur 20 tahun. Karena penyerahan yang sungguh-sungguh dari rasul ini, maka rahasia buku Wahyu aku nyatakan kepadanya. Jadi, hargai hidup muda yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan kalau Tuhan panggil kita di masa muda. Bersyukur, berarti lebih banyak kesempatan bagi kita untuk menyenangkan Tuhan. Pada waktu aku berada di dunia ini, Rasulku Yahya ini selalu bersandar di dadaku. Perhatikan keadaan atau peristiwa pada perjamuan malam dan peristiwa waktu mereka ada di Tasik Tiberias atau ada di Danau Galilea. Nah, ayat-ayat ini akan memberikan penjelasan Yohanes pasal 13 ayat 23 dan 24, juga Yohanes 21 ayat yang ke-20. Di situ disebutkan bahwa rasulku ini atau Rasul Yahya adalah seorang pendiam tetapi penuh dengan kasih. Ya. Oke. Ayat 10. Pada hari Tuhan aku digerakkan oleh Roh dan kudengar dari belakangku suatu suara yang besar seperti bunyi sangkakala. Apa maksud ayat yang ke-10 ini? Hari yang dimaksud di sini adalah hari Minggu, bukan hari Sabtu atau hari Sabat.
Hari itu maksudnya adalah hari kemenanganku atas iblis, atas maut, dan atas neraka. Itulah hari kebangkitanku. Jadi memang titik balik, titik sentral kita berangkat untuk mendalami kasih karunia dalam hukum, anugerah, dan kebenaran ini, itu bukan hari-hari yang lain. Kalau menurut dalam penanggalan Masehi, itu kena pada hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Pada waktu bangkit dari antara orang mati, aku menyatakan kemuliaanku. Mari lihat Lukas pasal 24 ayat 3-4. Setelah masuk, maka didapatinya bahwa mayat Tuhan Yesus itu sudah tiada. Maka sedang mereka termangu-mangu, tiba-tiba ada 2 orang terdiri di sisinya, berpakaian bersinar-sinar. Jadi lihat di situ, itu berbicara tentang kebangkitan Yesus. Pada waktu aku bangkit dari kematian, perempuan-perempuan yang kekubur itu melihat kemuliaan Allah, yaitu 2 malaikat yang menggolek batu kubur itu. Adapun kedua malaikat itu berbicara tentang Musa dan Elia. Tetapi dalam bayangan, ini juga berbicara, kedua malaikat itu diartikan pula sebagai hujan awal dan hujan akhir. Sampai sedemikian, untuk kali ini kita belajar kebenaran firman Tuhan untuk PA. Karena materi ini masih akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikut. Jadi kita stop pada 2 malaikat berbicara tentang Nabi Musa dan Nabi Elia, dan juga kedua malaikat ini berbicara tentang kegerakan hujan awal dan kegerakan hujan akhir. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan mari umat Tuhan, kita mau siapkan diri kita masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online ini, yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, sebentar pada waktu masuk di dalam penyembahan, pada waktu kita menyanyi akal, silakan tetap menyanyi bahasa akal. Lalu sesudah masuk dalam menyanyi dalam roh, yang sudah penuh dengan Roh Kudus, silakan menyanyi pakai bahasa roh. Notasinya bahasa akal, lagu yang kita pahami tetapi pakai bahasa roh. Sebaliknya saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, itu pakai bahasa akal saja. Dan nanti pada waktu kita masuk dalam penyembahan, saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, pakai karunia lidah, bahasa lidah, menyembah Tuhan. Saudara keluarkan saja isi hati saudara dengan bahasa roh yang Tuhan sampaikan. Yang belum penuh dengan Roh Kudus, saudara sungguh-sungguh menyerah, sebutkan haleluya, haleluya. Saya percaya, seperti pertemuan yang lalu saya katakan, ada 2 cara orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada melalui penumpangan tangan, atau ada melalui Tuhan langsung memberikan anugerah Roh Kudus-Nya. Dan hari-hari ini Tuhan bisa memberikan itu dalam kehidupan saudara. Mari umat Tuhan kita berlutut, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puja, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur seberapa kebenaran firman-Mu, materi pengungkapan kitab Wahyu yang kami pelajari. Biarlah seberapa yang tertabur itu termaterai di hati kami.
Kami bukan saja mendapatkan pengetahuan, tetapi iman kami bertumbuh. Kami tahu pesan-pesan Tuhan dan kami bisa praktekkan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Saat ini kami rindu masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Kuduskan kami, biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami usir dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lai samai kuatlah winilah I Lord. He's like rain amlan, he rivers like road. In night ilakran, it is my land. Kusnai hanlan, ikrat laibimo. Mana malaya kun siribili. Mana mata pun badan kuliah tanah manai. Hindalah dia akan membasya dalam. Mana kata nama yang kuna tapi tak lalaya. Ikurit pun tu lidah betul hamba demi dolor. Nekata nama mana. Seri nama dia kuna badan. Kurita tanaman halang buti tanaman diskibinin lai. Inna nama ya kun senala madawai kun lakon tata pada hambina tu kunai ingkara mana hal ya kun tanai dapat wasam manai ikra palon drame kun damani lo haleluya on tanah kun sam sabana malai mi kata dalam mana huala pada kun hando samana nale pada kumai Allah rahwali unde tete bidik itu lo bahaturi syada la 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 batu kata banahan do batu kona batadai. Umat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, mari tetap terhubung dengan Tuhan pakai bahasa roh sambalia mikoto dihitulur kita batoko bida kusnai engkau rapitullah kuntrai sembar hopli kuntanai. Mungkin engkau datang dengan masalah, ada pergumulan, ada masalah-masalah, ada kerinduan dan harapan-harapan yang engkau hendak sampaikan kepada Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-26, Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Mari sekarang ceritakan pakai bahasa roh. Saudara mungkin yang belum penuh dengan Roh Kudus, pakai bahasa akal, ceritakan itu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan Maha mendengar. Kalau permohonan kerinduan kita tidak bertentangan dengan isi hatinya, maksud-maksudnya, maka Tuhan pasti akan mengabulkan. Haleluya. Wasimo likata nama daikun. Aku rihat to ni manaul likata maikun sa. Oh tenai. Dengar seruan umat-Mu Tuhan. Dengar isi hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Mari umat Tuhan disilakan duduk, kita memasuk dalam doa syafaat. Kita menyanyikan pujian waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, mari nyanyikan pujian ini. Imani bahwa kairos Tuhan berlaku saat ini. Momentum itu masih ada dan kita harus menangkap sebaik-baiknya peluang ini. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Mari umat Tuhan kita satu dalam doa. Mari umat Tuhan angkat tangan kita, tanda kita bersatu. Bila lu ketenai, lihat tangan-tangan yang terangkat, tanda kami sehati, tanda kami bersatu dan bersekutu dalam doa. Kami percaya 2-3 orang berkumpul menyatukan hati kami, maka di situ Tuhan hadir. Bapa, pertama-tama kami datang berdoa buat bangsa dan negara kami. Bukan hanya bangsa kami yang mengalami dampak pandemi COVID ini, tapi kami percaya ada banyak negara-negara yang terdampak. Dan bangsa kami sedang berproses Tuhan menuju kepada mencari solusi supaya bangsa kami lepas dari pandemi ini. Tolonglah pemerintah kami. Tolonglah Tuhan Yesus Presiden bersama wakil, bersama dengan Kabinet Indonesia Maju, jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Biarlah semua dapat bersinergi, bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan setiap permasalahan, persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa ini. Baik itu masalah penyelesaian penanganan pandemi COVID, maupun Tuhan pergumulan-pergumulan yang lain. Bagaimana ekonomi bangsa kami Tuhan yang juga terdampak. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, curahkan hikmat-Mu Tuhan kepada pemimpin kami, sehingga mereka boleh mendapatkan solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah pandemi COVID ini. Dan juga ekonomi bangsa kami boleh dipulihkan. Bangsa kami boleh menerima hujan pertobatan, lawatan Tuhan terjadi. Banyak orang dipersembahkan bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dengar doa kami dan Tuhan jawab. Orang-orang yang terdampak COVID, mungkin ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, atau mungkin bekerja sekarang kena shift oleh karena situasi yang sulit sekarang. Tapi kami belajar bersyukur dalam segala hal. Tuhan masih titip napas, berarti masih ada kesempatan bagi kami untuk menikmati anugerah-Mu. Yang kehilangan pekerjaan, berikan pekerjaan yang baru. Yang mungkin masih bekerja, tetapi mereka Tuhan Yesus mendapatkan Tuhan Yesus penghasilan kurang dari apa yang mereka dapatkan sebelum pandemi. Ajar mereka untuk bersyukur, berterima kasih. Kami percaya kalau dikelola bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu menolong sehingga bisa melewati masa-masa sulit ini, dan mereka bisa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan Tuhan, walaupun mereka harus belajar secara online dari rumah, berkati mereka dengan hikmat-Mu sehingga mereka boleh menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Dan kami percaya mereka juga berprestasi, mereka mendapatkan nilai yang terbaik. Kebutuhan, keperluan Tuhan adakan siapkan. Bapa, kami berdoa buat umat-umat-Mu. Ada di antara mereka yang sakit saat ini, baik itu terdampak COVID Tuhan yang positif, ataupun sakit-sakit yang lain Tuhan, yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah, yang mereka isolasi mandiri. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Karena kami percaya Tuhan, bilur-bilur terlalu mampu menyembuhkan. Untuk itu sakit penyakit, baik itu virus corona, sakit-sakit yang lain, dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak, kami perintahkan keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rikatomikosnai. Oleh iman kami, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami percaya mereka yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tolonglah para medis, para relawan, mereka sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID. Tuhan memberkati, lindungi dan jaga mereka. Biarlah imun tubuh mereka kuat. Kami semua mendapatkan imun
yang kuat, karena kami percaya darah Yesus sudah membersihkan kami, bilur Yesus sudah menyembuhkan kami. Lindungi dan jaga keluar masuk aktivitas kami, semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hamba-hamba-Mu dalam pelayanan Tuhan, urapi dan berkati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang melayani di kota, di desa, di gunung, di lembah, di tempat-tempat yang beresiko, Tuhan hibur mereka dengan jiwa-jiwa. Lindungi dan jaga, urapi dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kebutuhan keperluan kami, apa yang akan kami hadapi dalam hari-hari ke depan, apa yang hendak kami makan minum, kami percaya Tuhan pasti sudah menyediakan semuanya. Yang susah hiburkan, yang jatuh diangkat, dalam peperangan iman diberikan kemenangan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, yang menghadapi ikatan-ikatan, baik ikatan-ikatan sakit, penyakit, ikatan-ikatan kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus, semua sudah diputuskan dan dibersihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami perlu doakan, tapi lidah kami terbatas untuk menyebutkannya. Pikiran dan hati kami terbatas untuk mengingat dan mendoakan. Tapi kami percaya setiap doa-doa yang telah kami naikkan, yang sedang kami naikkan, yang akan kami panjatkan pula kepadamu, kami percaya kalau tidak bertentangan dengan isi hatimu, Tuhan pasti sudah menjawab, akan menjawab dan sedang menjawab. Inilah doa, ini syukur harapan yang kami bawa kepadamu. Kami alaskan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik umat Tuhan, kita berdiri semua, kita mau tutup ibadah kita. Kita nyanyikan pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan dia besar, dia besar, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Umat Tuhan, mari angkat wajahmu, tadahkan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati hidupmu, memberkati hidup nikahmu, juga rumah tanggamu, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah dan rencana-rencanamu, mulai pada malam ini sampai reka fajar. Hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, menyambut kita masuk dalam surga dan membawa kita kepada Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan tutup ibadah online untuk malam ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan jika ada pertanyaan bertalian dengan materi yang kita bahas, mari Bapak Ibu Saudara bisa tulis di bawah kolom komentar di YouTube. Dan apabila waktunya sebentar sudah sampai, kita akan menjawab bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pertemuan berikut. Shalom.